Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Indah Jamila dengan NIM 2121209. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan dan metode pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan dan metode. Pendekatan sendiri dibedakan dari metode pendekatan, lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan. Sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Pendekatan merupakan terjemahan dari kata approach. Dalam bahasa Inggris diartikan dengan come near atau menghampiri, butuh, jalan, dan way path dengan arti jalan. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa approach adalah cara menghampiri atau mendatangi sesuatu. Jadi metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan guru yang memegang memilih metode. Pemilihan metode berkaitan langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga pencapaian tujuan pembelajaran akan diperoleh secara optimal. Strategi pembelajaran yang dilakukan sangat akurat dalam menyampaikan ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu dasar penggunaan pendekatan dan metode pendidikan. Dasar-dasar metode pendidikan yang penting untuk diperhatikan adalah dasar agamis, biologis, dan psikologis yang meliputi. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan pembelajaran yang akan disampaikan mencangkup domain kognitif atau dengan secara berpikir, kemudian afektif dengan bersikir, dan psikomotorik yaitu amal, guna mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik sebagai manusia yang memiliki potensi dan sekaligus kelemahan individual dan kolektif sesuai dengan kondisi fisik, psikis, dan usianya. Kompleksitas, bakat, dan minat masing-masing peserta didik harus dilihat dan diperlakukan secara humanis dengan cara yang bijak. Kemudian yang ketiga yaitu situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran, baik dari aspek fisik, material, sosial, dan psikis emosional. Yang keempat yaitu fasilitas dan media pendidikan yang tersedia beserta kualitasnya. Yang kelima yaitu kompetensi guru, baik kompetensi profesional, pedagogis, sosial maupun kepribadian. Dengan 5 pertimbangan dasar di atas, maka penggunaan metode pendidikan menjadi fleksibel, relatif, dan tentatif. Fleksibel berarti bisa berubah dan berbeda antara materi yang satu dengan yang lain, dan bahkan memungkinkan ada perubahan dan penyesuaian di tengah-tengah proses pembelajaran berlangsung. Relatif berarti tidak ada kemutlakan kebenaran dalam penggunaan metode karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika tentatif berarti tidak ada sebuah metode yang cocok untuk semua peserta didik dalam semua situasi dan kondisi. 5 pertimbangan dasar tersebut bersifat dinamis sehingga penggunaan metode pendidik pun harus dinamis. Dinamika ini menuntut guru untuk lebih kreatif dengan senantiasa melakukan pembacaan terhadap dinamika kelima faktor tersebut yang tadi saya jelaskan, dan guru secara berkala juga diharapkan melakukan penelitian tindakan kelas atau bisa disebut classroom action research. Kemudian yang ketiga yaitu berbagai jenis pendekatan dan metode pendidikan. Jenis pendekatan pendidikan tidak akan efektif jika tidak melakukan pendekatan ketika menyampaikan suatu materi dalam proses belajar mengajar. Pendidikan yang mengandung nilai-nilai sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai secara fungsional ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan tersebut. Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam pendidikan Islam maupun di Barat.
Menurut Armei Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu yang pertama pendekatan secara filosofis, secara induksi deduksi, itu yang kedua, yang ketiga sosiokultural, dan yang keempat fungsional, dan yang kelima itu secara emosional. Baik, saya akan menjelaskan kelima pendekatan tadi, yaitu yang pertama pendekatan filosofis. Berdasarkan pendekatan filosofis ini, bagi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut konsep filosofis berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berbeda dengan Barat yang dilandasi oleh nilai-nilai dari hasil pemikiran, hasil riset para ahli, dan adat kebiasaan. Kalau di Barat itu sesuai dengan hasil pemikiran dan riset para ahli-ahlinya. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan induksi deduksi. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang menganalisa secara ilmiah, bertolak dari kaidah atau hal-hal peristiwa, khusus untuk menentukan hukum kaidah yang bersifat umum universal, atau dengan kata lain penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah-kaidah khusus. Sedangkan pendekatan deduksi adalah kebalikan dari pendekatan induksi. Kalau induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum, sedangkan deduksi itu bergerak dari sebaliknya, yaitu cara berpikir analisa ilmiah yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan sosiokultural. Yang kelima yaitu pendekatan secara emosional. Emosional sendiri secara lughawi berarti menyentuh perasaan atau mengharukan. Secara terminologi, pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi siswa dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Melalui pendekatan emosional, setiap pendidik selalu berusaha untuk membakar semangat anak didiknya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama yang sesuai tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Memberikan sentuhan rohani kepada anak didik diyakini sangat besar kontribusinya dalam memicu dan memacu semangat mereka dalam beribadah dan menuntut ilmu. Jadi pendekatan emosional ini sangat penting sekali untuk peserta didik agar mereka merasa tersentuh dalam hal-hal yang mencangkup tentang agama. Kemudian yang terakhir yaitu ada beberapa macam metode pendidikan, beberapa metode pengajaran yang dapat dipraktikkan di dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan. Ini ada beberapa macam metode pendidikan yang nantinya untuk dipraktekkan di dalam proses belajar mengajar guru terhadap peserta didik, yaitu ada 6 metode. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah sendiri adalah metode penyampaian materi pelajaran kepada siswa dengan cara penuturan lisan secara langsung yang didengar oleh peserta didik baik dalam skala kecil ataupun jumlah besar. Dalam pendidikan Islam, metode ini sudah digunakan sejak zaman pendidikan Islam awal, yakni pada pendidikan masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Hingga kini metode ceramah ini masih terus dipertahankan karena memiliki kelebihan tersendiri, di samping juga ada kelemahan dan aplikasi di kelasnya. Kemudian yang kedua yaitu metode diskusi atau musyawarah. Metode diskusi atau musyawarah adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut untuk kebutuhan dan kepentingan bersama. Metode diskusi merupakan sebuah metode yang menyajikan pelajaran melalui proses pemikiran kritis dan teliti tentang suatu masalah tertentu dengan jalan bertukar pikiran, bantah-membantah, dan memeriksa dengan teliti hubungan yang terdapat di dalamnya dengan jalan
menguraikan, membanding-bandingkan, dan mengambil kesimpulan. Melalui metode diskusi untuk masalah tersebut bisa dijumpai lebih dari satu jawaban yang seluruhnya dapat diterima kebenarannya. Biasanya metode diskusi ini biasa dipakai untuk anak-anak SMA maupun mahasiswa, yaitu dengan cara berdiskusi dan berdebat, yaitu bertukar pikiran satu dengan yang lain, kemudian mengambil kesimpulannya, lalu ketemu jalan ini masalahnya. Jawaban dari masalah tersebut itu akan ketemu jika mereka berdiskusi atau secara musyawarah tersebut, itu secara berkelompok biasanya. Kemudian yang ketiga yaitu metode demonstrasi atau eksperimen. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga untuk menjelaskan suatu konsep atau materi pelajaran tertentu, atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan dan jalannya suatu proses kepada siswa. Jika demonstrasi penekanannya terletak pada memperagakan bagaimana jalannya proses tertentu, maka eksperimen adalah melakukan percobaan atau mempraktikkan secara langsung atau dengan cara meneliti dan mengamati dengan teliti. Metode eksperimen ini biasanya sangat cocok dipakai untuk anak SD maupun SMP, yaitu dengan cara meneliti lingkungan di sekitar, yaitu dengan alat peraga, mungkin meneliti sebuah pohon di depannya, itu meneliti daun jatuh atau bagaimana, itu seperti itu misalnya. Kemudian yang keempat yaitu metode inspirasi atau sisipan. Metode inspirasi merupakan metode yang menyajikan materi pelajaran dengan cara menyelipkan inti sari materi pelajaran agama Islam di dalam materi pelajaran umum, bertujuan agar siswa tidak hanya menerima pelajaran materi umum tetapi juga menerima pelajaran Islamnya gitu secara ilmiah, tetapi juga mampu melihat perbandingan kajian melalui perspektif kajian agama. Jadi metode ini tuh sangat cocok untuk semua siswa SD maupun sampai SMA itu, walaupun pelajaran umum tapi kita sisipkan gitu dengan kajian agama sedikit, itu akan membuat mereka menjadi terinspirasi atau termotivasi. Kemudian yang kelima yaitu ada metode menyelubung. Metode menyelubung atau membungkus atau dalam bahasa Inggris yaitu disebut wrapping method, yaitu metode yang menyajikan materi pelajaran agama yang sengaja dibungkus atau diselubungi dengan materi-materi lain, seperti melalui kisah cerita atau melalui ilmu lain seperti ilmu sejarah. Metode ini memasukkan secara terselubung norma agama melalui materi umum. Jadi hampir sama dengan metode inspirasi atau metode sisipan tadi, yaitu metodenya sama-sama menyajikan tentang agama, tetapi ini menggunakan dengan cerita sejarah maupun cerita kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Ini sangat cocok untuk anak-anak SD maupun SMP. Ini sangat senang jika diceritakan tentang kisah-kisah Nabi terdahulu dan kisah-kisah sejarah masa dahulu Nabi maupun sejarah di Indonesia. Kemudian yang keenam yaitu yang terakhir, metode inquiry. Metode inquiry ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menyuguhkan suatu peristiwa yang mengandung teka-teki atau permasalahan kepada peserta didik, sehingga peserta didik terdorong mencari pemecahan masalah tersebut. Pola kerja metode inquiry ditelusuri dari fakta nyata lapangan menuju teori, dengan harapan siswa dapat termotivasi untuk mencari dan meneliti secara mampu menyelesaikan masalah dengan kemampuan dirinya sendiri. Jadi metode inquiry ini sangat cocok sekali untuk anak SMA maupun SMP, karena metode ini itu metode yang
langsung terjun ke teori dalam lapangan, kayak misal memecahkan masalah, yaitu akan menemukan jawabannya dan meneliti sebuah peristiwa. Baik, kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan yaitu metode-metode yang saya jelaskan, pendekatan dan metode pendidikan yang saya jelaskan tadi itu sangat penting sekali untuk proses belajar mengajar guru kepada peserta didik nantinya. Karena kita sebagai guru nantinya itu sangat membutuhkan metode-metode yang tadi saya jelaskan, itu sangat penting sekali. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat yang kurang. Saya meminta banyak maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.